Pasal 56 Hukum dan komitmen terhadap kode etik. Ayat 1. Psikologi forensik adalah bidang psikologi yang berkaitan dan atau diaplikasikan dalam bidang hukum, khususnya peradilan pidana. Ayat 2. Ilmuwan psikologi forensik melakukan kajian penelitian yang terkait dengan aspek-aspek psikologis manusia dalam proses hukum, khususnya peradilan pidana. Psikolog forensik adalah psikolog yang tugasnya memberikan bantuan profesional psikologi berkaitan dengan permasalahan hukum, khususnya peradilan pidana. Ayat 3. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang menjalankan tugas psikologi forensik wajib memiliki kompetensi sesuai dengan tanggung jawab yang dijalaninya, memahami hukum di Indonesia dan implikasinya terhadap peran tanggung jawab, wewenang dan hak mereka. Ayat 4. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi menyadari adanya kemungkinan konflik antara kebutuhan untuk menyampaikan informasi dan pendapat dengan keharusan mengikuti hukum yang ditetapkan sesuai sistem hukum yang berlaku. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi berusaha menyelesaikan konflik ini dengan menunjukkan komitmen terhadap kode etik dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi konflik ini dalam cara-cara yang dapat diterima. Pasal 57 Kompetensi. Ayat 1. Praktik psikologi forensik adalah penanganan kasus psikologi forensik terutama yang membutuhkan keahlian dalam pemeriksaan psikologis seseorang yang terlibat kasus peradilan pidana yang bertujuan untuk membantu proses peradilan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang melakukan praktik psikologi forensik harus memiliki kompetensi sesuai dengan standar psikologi forensik, memahami sistem hukum di Indonesia dan mendasarkan pekerjaannya pada kode etik psikologi. Ayat 2. Praktik psikologi forensik yang meliputi pelaksanaan asesmen, evaluasi psikologis, penegakan diagnosa, konsultasi dan terapi psikologis serta intervensi psikologi dalam kaitannya dengan proses hukum, misalnya evaluasi psikologis bagi pelaku atau korban kriminal sebagai saksi ahli, evaluasi kompetensi untuk hak pengasuhan anak, program asesmen. Ayat 3. Ilmuwan psikologi forensik dalam melakukan kajian penelitian yang terkait dengan aspek-aspek psikologis manusia dalam proses hukum wajib memiliki pemahaman terkait dengan sistem hukum di Indonesia dan bekerja berdasarkan kode etik psikologi terutama yang terkait dengan penelitian. Pasal 58 Tanggung jawab, wewenang dan hak. Ayat 1. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi forensik yang melakukan praktik psikologi forensik sesuai dengan kompetensinya memiliki tanggung jawab membantu proses peradilan pidana dalam kasus yang ditanganinya sehingga tercapainya penegakan kebenaran dan keadilan. Dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan, maka psikolog dan atau ilmuwan psikologi forensik melakukan pekerjaannya dengan berdasarkan asas profesionalitas serta memperhatikan kode etik psikologi. Ayat 2. Psikolog forensik memiliki wewenang memberikan laporan tertulis atau lisan mengenai hasil penemuan forensik atau membuat pernyataan karakter psikologi seseorang hanya sesudah ia melakukan pemeriksaan terhadap pribadi bersangkutan sesuai standar prosedur pemeriksaan psikologi untuk mendukung pernyataan atau kesimpulannya. Bila tidak dilakukan pemeriksaan menyeluruh karena keadaan tidak memungkinkan, psikolog menjelaskan keterbatasan yang ada serta melakukan langkah-langkah untuk membatasi implikasi dari kesimpulan atau rekomendasi yang dibuatnya. Ayat 3. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi forensik yang dalam menjalankan pekerjaan di bidang psikologi sudah menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan standar, maka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari HIMSI jika ia mendapatkan masalah terkait dengan hukum. Pasal 59 Pernyataan sebagai saksi atau saksi ahli. Ayat 1. Psikolog dalam memberikan kesaksian sebagai saksi ataupun saksi ahli harus bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan dalam menyusun hasil penemuan psikologi forensik atau membuat pernyataan dari karakter psikologi seseorang berdasarkan standar pemeriksaan psikologi. Ayat 2. Bila kemungkinan terjadi konflik antara kebutuhan untuk menyampaikan pendapat dan keharusan mengikuti aturan hukum yang ditetapkan dalam kasus di pengadilan, psikolog berusaha menyelesaikan konflik ini dengan menunjukkan komitmen terhadap kode etik dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi konflik dengan cara
ada lebih dari satu saksi atau saksi ahli psikolog, maka psikolog tersebut harus memegang teguh prinsip hubungan profesional sesuai dengan pasal 19 buku kode etik ini. Ayat 4, bila harus memberikan kesaksian atau menyampaikan pendapat selaku saksi atau saksi ahli yang melakukan pemeriksaan sejauh memang diizinkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus tetap bersikap profesional dalam memberikan pandangan serta menjaga atau meminimalkan terjadinya konflik antar berbagai pihak. Ayat 5, bila terdapat lebih dari satu saksi atau saksi ahli psikolog di pengadilan dan bila kemungkinan terjadi konflik antara psikolog dalam suatu proses peradilan yang ditanganinya, maka psikolog dapat meminta HIMSI untuk membantu penyelesaian masalah dengan memberikan kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan berdasarkan standar pemeriksaan psikologi dan kaidah ilmiah psikologi. Ayat 6, bila terdapat lebih dari satu saksi atau saksi ahli yang berasal dari psikolog dan ahli profesi lain, dan bila kemungkinan terjadi konflik antara psikolog dengan profesi lain tersebut, maka psikolog dapat meminta HIMSI menyelesaikan masalahnya dengan mendiskusikannya dengan organisasi profesi di mana profesi lain tersebut bernaung. Pasal 60, peran majemuk dan profesional psikolog dan atau ilmuwan psikologi. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus menghindari untuk menjalankan peran majemuk. Bila peran majemuk terpaksa dilakukan, kejelasan masing-masing peran harus ditegaskan sejak awal dan tetap berpegang teguh pada asas profesionalitas, objektivitas, serta mencegah dan meminimalkan kesalahpahaman. Hal-hal yang harus diperhatikan bila peran majemuk terpaksa dilakukan. 1. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi menghindar untuk melakukan peran majemuk dalam hal forensik apabila yang dapat menimbulkan konflik. Bila peran majemuk terpaksa dilakukan, misalnya sebagai konsultan atau ahli serta menjadi saksi di pengadilan, kejelasan masing-masing peran harus ditegaskan sejak awal bagi psikolog dan atau ilmuwan psikologi serta pihak-pihak terkait untuk mempertahankan profesionalitas dan objektivitas serta mencegah dan meminimalkan kesalahpahaman pihak-pihak lain sehubung dengan peran majemuknya. 2. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang menjalin hubungan profesional sebelumnya dengan orang yang menjalani pemeriksaan tidak terhalangi untuk memberikan kesaksian atau menyampaikan pendapatnya selaku saksi ahli yang melakukan pemeriksaan sejauh diizinkan oleh aturan hukum yang berlaku. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus tetap dapat bersikap profesional dalam memberikan pandangan serta menjaga atau meminimalkan terjadinya konflik antara berbagai pihak. 3. Ilmuwan psikologi dan psikolog mempunyai kewajiban untuk memahami dan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kode etik dan penerapannya. Kurang dipahaminya kode etik tidak dapat menjadi alasan untuk mempertahankan diri ketika melakukan kesalahan atau pelanggaran. Pasal 61. Pernyataan melalui media terkait dengan psikologi forensik. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang melakukan layanan psikologi dapat memberikan pernyataan pada publik melalui media dengan mempertimbangkan hal-hal berikut. A. Hanya psikolog yang melakukan pemeriksaan psikologi terhadap kasus hukum yang ditanganinya yang dapat memberikan pernyataan di media tentang kasus tersebut. B. Psikolog dapat membuat pernyataan di media tentang suatu gejala yang terjadi di masyarakat. Jika ia tidak melakukan pemeriksaan psikologis, maka hal ini harus dinyatakan pada media dan pernyataan yang disampaikan bersifat umum dan didasarkan pada kaidah prinsip psikologi sesuai dengan teori dan atau aliran yang diikuti. Pernyataan di media harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat, hak subjek yang diperiksa seperti asas praduga tak bersalah pada pemeriksaan psikologi pelaku dan atau hak untuk tidak dipublikasikan, dan telah mempertimbangkan batasan kerahasiaan sesuai dengan pasal 24 buku kode etik.